bicara lagi, jadinya saya menunjukkan. Yes, cepat kok. Karena ini adalah suatu preview dari metode penelitian yang teman-teman nanti akan lakukan di semester 4, enggak sih, semester 3, 4, 5, 6. Semester 3 nanti ada mini proposal, semester 4 nanti itu ada IPE yang ke puskesmas, IPE 1, semester 5 ada IPE 2, semester 6 awal itu nanti ada proposal skripsi, nanti 6 akhir atau 7 awal itu teman-teman udah ada yang ujian hasil. Jadinya ini adalah salah satu kayak guidance awal, dan semoga teman-teman bisa paham ya sama apa yang kami sampaikan untuk yang awal ini. Karena guidance awal, jadinya untuk yang hari ini untuk semester 2 intinya cuma teman-teman nice to know dulu, belum sampai ke aplikatifnya. Ya, jadinya cuma untuk tahu dulu apa sih yang disebut dengan research, terus apa yang disebut dengan statistika. Untuk semester ini saya dijadwalkan 2 kali kalau nggak salah, hari ini dan minggu depan, kalau nggak ada 2 minggu lagi tanggal 22. Nah, itu yang pertemuan berikutnya itu akan kami gabung di hari ini, dan nanti di pertemuan berikutnya itu nanti akan berupa tugas yang wajib teman-teman kerjakan ya, karena kalau tugasnya tidak dikerjakan maka nanti nilai tugasnya itu otomatis 0. Ya, tolong nanti disampaikan ke teman-temannya bahwa tugas itu nanti wajib dikerjakan. Untuk link tugasnya akan kami serahkan nanti ke yang kemarin menghubungi saya via. Setelah hari ini akan saya buka tugasnya, silahkan teman-teman kerjakan. Waktunya sekitar 2 minggu. Dok, waktu pengerjaannya kalau nawa itu berapa menit, Dok? Sekitar setengah jam? Enggak sih, 15 menit bisa. Kalau 15 menit sebenarnya bisa kalau udah paham, tapi kalau agak ini ya mungkin 30 menit lah ngerjainnya sebenarnya. Gitu ya. Jadinya untuk hari ini silahkan absen 2 kali untuk yang hari ini dan juga yang untuk yang tanggal 22 kalau nggak salah. Gitu. Jadi absennya 2 kali. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Ya, terusin. Enggak ada orang. Enggak ya. Oke. Pada siang hari ini kita akan ngomongin sedikit tentang metodologi penelitian kesehatan dan pengantar statistika. Di sini teman-teman udah ada yang mendaftar jadi asisten dosen untuk melakukan suatu riset. Kalau ada tolong ajukan jari, serahkan nama dan NIM, silahkan keluar dari kuliah dan juga tidak usah mengerjakan tugas. Karena udah langsung praktek gitu kan. Ada nggak? Ada yang sudah menjadi asisten dosen untuk suatu penelitian? Sudah ada? Belum. Oke. Kalau belum ada ya berarti masih harus mengerjakan tugas. Oke, riset. Sebelumnya yang kemarin jatuh dari fisika, yang temenin dari kelas ini atau kelas sebelah ya? Sebelah. Yang menemani di rumah sakit saat ini? Sebelah. Kelas sebelah. Kelas sebelah ya. Ada yang tahu punya BPJS nggak? Punya. Pakai BPJS nggak? Iya. Pakai BPJS ya? Di Hermina ya? Iya. Ya, makasih. Oke, karena terkenal mahal soalnya. Apa? Untuk BPJS makanya. Oke, terima kasih. Berikutnya Nggak tahu sih, salahnya Ambu sih tapi sebenarnya.
pagi ini kita akan sedikit berbicara tentang research atau bahasa Indonesianya adalah penelitian, atau kalau bahasa yang biasa sering kita pakai ada riset. Research atau riset adalah suatu systematic quest for undiscovered truth. Jadinya suatu perjalanan yang dilakukan secara sistematik untuk undiscovered truth. Jadinya untuk mengungkapkan suatu kebenaran. Kenapa sih kita harus menemukan suatu kebenaran atau melakukan suatu research? Itu karena ini yang perlu kita ketahui adalah problem is everywhere, so we want to get better life, even it's just a slight improvement, or kalau kita sudah ini atau prove something. Jadinya kita pengen tahu sesuatu atau kita pengen, oh benar nggak sih yang diomongin itu? Jangan cuma testimoni dan katanya-katanya. Kadang-kadang di Indonesia paling sering adalah percaya dengan apa katanya, padahal belum tahu apakah dia itu benar-benar menggunakan parameter yang benar. Tuh. Silakan kalau yang mau minum atau mau sambil makan dipersilakan. Aman. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut dengan problem? Jadinya apa sih yang disebut dengan masalah buat teman-teman di sini? Kapankah kita itu mengukur itu, menganggap suatu hal itu suatu masalah atau enggak? Itu adalah dari ini. Bagaimana target dan realisasi? Jadinya di benak teman-teman, bagaimana targetnya? Contohnya ya, saya ingin punya IP 3, ternyata IP-nya 2. Itu adalah suatu masalah atau bukan? Masalah. Tapi dok, saya yang penting lulus dok, IP-nya 2,5 atau 2,75 nggak apa-apa. Ternyata dapatnya 3,3. Masalah atau bukan? Bukan termasuk masalah. Jadinya bagaimana masalah itu adalah target dan realisasi. Bagaimana teman-teman itu bisa dapat mentoleransi targetnya. Targetnya kamu buat tinggi atau enggak? Seperti itu. Saya pengennya punya suami yang harus punya rumah di daerah BSD atau apa gitu. Nah itu kalau tidak mencapai target maka akan jadi masalah. Kalau tidak ada target itu jadi tidak masalah. Contohnya kayak gitu ya. Nah ini adalah satu permasalahan yang ada di kesehatan. Salah satunya itu adalah prevalensi ibu hamil yang mengalami kurang energi kronis, di mana di tahun 2016 sampai 2023 itu selalu melebihi dari target. Lebih dari target bukannya bagus atau tapi malah jelek dong. Iya, lebih target karena kita menargetkan bahwa semakin tahun itu yang prevalensi ibu hamil dengan KEK itu harusnya menurun ya. Tapi ternyata semakin lama semakin meningkat. Bahkan targetnya kita naikkan, ternyata masih melebihi dari targetnya, ya kan? Dan meningkat di setiap tahun. Hanya sekitar turun itu di sekitar ini 2021 karena mungkin ada permasalahan COVID sehingga yang survei ke tempatnya juga agak susah. Jadinya mungkin di sini bisa menurun, tapi meningkat lagi di 2022 dan 2023 yang terdeteksi. Bagus terdeteksi sehingga bisa kita intervensi, tapi kalau buat laporan ke dinas yang lebih atas, loh kok di tempatmu ternyata yang KEK-nya naik, jadinya agak bingung juga ya untuk melaporkan. Berikutnya problem yang saya contohkan di sini adalah bagaimana distribusi dokter di puskesmas, dokter umum ya pada umumnya, itu dokter umum di mana di Indonesia itu ada yang kurang di puskesmasnya, ketersediaan dokter di puskesmas itu ada yang kurang, ada yang cukup di biru ini, di biru biasa, biru tua, biru dan biru muda, dan lebih di biru muda. Di Jogja ya nggak ada yang kurang, setidaknya cukup. Di Riau juga tidak ada yang kurang. DKI aman, yang dari Jogja DKI mungkin ketersediaan dokter di puskesmasnya masih aman. Banten mulai ada PR, Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah, Jambi, Jawa Timur sudah mulai banyak PR, Sumatera Utara, Medan dan sebagainya. Mungkin nggak di Medannya ya, tapi di kota-kota lainnya. Sampai di bagian yang bawah-bawah ini hampir kurang dari 40%. Kita bacanya di sini, ketersediaan dokternya di puskesmas itu yang kurang itu lebih dari 40% di daerah Papua. Baik itu Papua Barat dan Papua yang sudah dipecah-pecah lagi di tahun 2024 kemarin. Itu jadinya salah satunya PR dari Kementerian Kesehatan adalah bagaimana distribusi dokter. Iya, teman-teman di sini ada yang
bayarnya sangat mahal sampai 200 sampai lebih dari 250 juta gitu kan. Kayaknya ada, tidak usah diungkapkan. Jadinya kalau kayak gitu sudah pemodal itu apakah dengan sukarela untuk kesini itu sangat baik, tapi kan juga akan menjadi suatu barrier tersendiri untuk mau ke daerah-daerah lain. Bukannya enggak, tapi mungkin ada suatu barrier tersendiri karena untuk sekolah kedokteran sudah mahal. Gitu ya. Jadinya persebaran dokter itu juga sangat kurang di Indonesia. PR. Nah, sekarang balik lagi, karena permasalahannya banyak, makanya kita harus melakukan suatu riset. Nah, alurnya adalah yang pertama adalah seorang peneliti itu memulai penelitian dari ketidaktahuan atau keingintahuan. Ketidaktahuan tapi tidak ingin tahu ya udah. Menjadi suatu yang tidak tahu, nggak tahu nggak apa-apa kok. Tapi yang paling penting adalah keingintahuan untuk terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Enggak. Contohnya apa kemarin COVID itu kok sering banget cepat banget itu bisa dilihat. Terus setelah udah pengen adanya ketidaktahuan dan keingintahuan, mulai merumuskan dalam suatu pertanyaan penelitian atau research question. Ini yang paling penting adalah dalam suatu penelitian itu adalah research questionnya. Berikutnya penelitian akan dijawab dengan sistematis. Jadinya pencarian jawabannya step by step, pencarian jawabannya itu sistematis. Baik itu membaca dulu penelitian-penelitian berikutnya, terus menjawab dengan jawaban sementara dalam bentuk hipotesis dan juga yang lain-lain. Nah, ini adalah suatu alat penelitian di mana ada suatu pertanyaan penelitian, pertanyaan kan dari suatu research question. Berikutnya itu merumuskan hipotesis, di mana hipotesis itu adalah suatu jawaban sementara dari research question yang diambil awal-awal. Jawab sementara, jadi udah baca jurnal-jurnal, oh jawaban sementara saya. Setelah itu memilih desain penelitian untuk membuktikan tugasnya setelah merumuskan hipotesis adalah menjadikan hipotesis menjadi suatu tesis atau pertanyaan yang ada dasar kebenarannya. Intinya di situ. Jadi dari hipotesis, memilih desain penelitian, melakukan intervensi atau pengamatan, melakukan analisis data dan interpretasi data itu, sehingga akhirnya hipotesis itu sesuai atau enggak. Jadi jawaban sementaranya itu, oh ternyata jawaban sementaranya itu benar. Atau jawaban sementara yang telah saya angkat sebelumnya adalah salah. Belum balas sampai sekarang. Itu pakai penelitian, dia dibuktikan dengan penelitian. Dan intinya itu muter-muternya juga ke situ. Fenomena masyarakat yang akan diteliti harusnya menarik perhatian dari peneliti, jangan cuma untuk persyaratan lulus dari FK. Kemudian adalah menarik perhatian untuk dibaca orang lain. Kemudian kompleksitasnya cukup dipahami untuk teman-teman semua untuk diteliti. Jadinya jangan terlalu bulat dan jangan terlalu padat. Ini yang cukup kompleks. Penelitian yang baik, kalau teman-teman nanti di S1 yang paling penting adalah yang paling bawah, realistis dan visible. Realistis yang nggak usah sampai sangat populer, visible data-datanya ada dan dapat dikumpulkan data-datanya. Uangnya juga ada, kadang-kadang datanya ada tapi nggak ada uangnya sehingga tidak dapat mengumpulkan data-data tersebut. Jadinya realistis dan visible. Untuk yang atasnya nanti kalau kalian lebih ke S2, S3 atau ke jenjang yang mau profesor juga ada di atasnya. Pertanyaan penelitian syarat utama adalah menggunakan kalimat tanya. Udah. Bisa apa aja, bebas. Contohnya ini. Pertanyaan penelitian 1, apakah ada hubungan rokok dengan tumor paru-paru? Menurut teman-teman, apakah ada hubungan rokok dan tumor paru-paru? Yang menyatakan bahwa ada hubungannya, tolong acungkan tangan. 1, 2, 3. Angkat tangan. 1, yang tinggi. 1, 2, 3. 1, ayo, kita hitung. Ayo, 1, 2, 3. Ayo, yang tinggi. Ayo, orang tinggi. Tangan di atas. Oke. Ya, sekitar 60, ya sekitar 45% yang tidak ada hubungannya. Yang menyatakan bahwa
hipotesisnya adalah tidak ada hubungan antara rokok dan tumor paru-paru. Tunjukkan tangan. Boleh loh berpendapat di sini. Oh nggak ada. Berarti kemungkinan abstainnya sekitar ya 30% abstain. Hanya adalah ada hubungan antara rokok dan tumor paru-paru. Sebenarnya ini bisa benar dan tidak, makanya kita harus adakan suatu penelitian. Tadi yang mengacung mengatakan ada hubungan, berarti itu adalah suatu hipotesis. Ngerti ya di sini ya? Nah, sebenarnya kalau ada suatu penelitian seperti ini, ada research question seperti ini, itu peneliti sudah melakukan suatu riset selesai ya risetnya. Oh ternyata ada hubungan loh antara rokok dan tumor paru-paru, atau malah tidak ada hubungan loh antara rokok dengan tumor paru-paru, karena yang mengambilnya ke orang-orang yang tidak merokok gitu. Nah, setelah penelitian pertama berhasil, penelitian tersebut kembali meneliti gejala yang lebih spesifik. Contohnya adalah hubungan antara frekuensi merokok. Tadi cuma merokoknya aja, jadinya dia cuma rokok atau enggak gitu. Berikutnya penelitian berikutnya itu sampai ke frekuensinya, lebih detail lagi. Berapa kali sih atau berapa banyak sih rokok yang mereka hisap setiap hari sehingga menyebabkan tumor sel paru-paru. Tumor sel paru-parunya itu juga yang small cell atau yang non small cell. Ambilnya yang di situ. Jadi lebih ke detail lagi. Dah ya, sampai sini. Setelah research question, berarti teman-teman harus dapat hipotesis. Ini sorry typo, hipotesis adalah suatu gagasan tertentu yang berdasarkan beberapa fakta yang telah diketahui, di mana teman-teman sudah belajar sebelumnya atau dari bacaan-bacaan sebelumnya dari jurnal-jurnal, tapi belum terbukti benar. Kenapa belum terbukti benar? Karena belum dilakukan risetnya. Kalau sudah ada risetnya, tidak jadi hipotesis lagi, tapi tesis jadinya. Hipotesis juga dapat diartikan adalah prediksi, spekulasi atau dugaan cerdas atau educated guess terhadap hubungan-hubungan variabel yang ingin nanti diteliti. Variabel itu apalah kita bilang, variabel itu nanti di belakang. Nah, ketika kita mau menyusun suatu hipotesis, itu nanti pasti ada dua hasilnya. Hipotesisnya itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan apa yang telah kita baca, atau hipotesisnya itu tidak sesuai dengan apa yang telah teori-teori sebelumnya. Sehingga ada dua kemungkinan kan di riset kita. Apakah hipotesis itu benar atau salah? Menurut teori-teori sebelumnya, ya kan? Sehingga nanti hipotesis itu juga ada dua. Yang pertama adalah hipotesis nol, hipotesis yang dicoba untuk ditolak. Jadi hipotesis yang salah menurut kita. Berikutnya adalah hipotesis alternatif, adalah hipotesis yang coba untuk diterima. Contohnya ini, ada hubungan antara kadar kolesterol darah dengan tekanan darah. Hubungannya ada. Kalau itu adalah hipotesis alternatifnya yang coba untuk kita terima. Tapi juga ada untuk hipotesis nolnya, untuk yang hipotesis yang kita coba untuk ditolak, yaitu dengan tidak adanya hubungan antara kadar kolesterol darah dan tekanan darah. Itu. Kok gampang dong? Iya, memang itu juga ada, tidak ada sama ada. Bedanya ada di situ aja. Nah, kemudian ketika kita melakukan suatu penelitian atau suatu pengukuran, pasti akan melakukan hal ini, di mana kita cari yang benar dulu, yaitu adalah ketika memutuskan untuk menolak HO, berarti yang kita terima adalah hal alternatif. Yang kita terima adalah hal yang benar. Mana kenyataannya itu adalah hipotesis nol itu benar-benar salah. Jadi itu adalah suatu keputusan yang benar. Ya, kita menolak HO, menolak HO, tapi kenyataannya, kenyataan teori sebelumnya itu adalah hipotesis nol itu salah. Berarti adalah suatu hal yang benar. Kemudian kita bisa juga sih dalam keadaan benar juga kita gagal menolak HO. Terus hipotesis nol yang kita harapkan untuk ditolak itu benar. Ngerti contohnya? Kita gagal menolak HO, sedangkan hipotesis nolnya itu benar. Jadinya itu adalah suatu keputusan yang benar. Nanti intinya adanya di sini.
Contohkan, bayangkan aja, hipotesis itu adalah suatu penyakit tes. Sedangkan kenyataannya itu adalah suatu penyakit. Satunya tes, satunya penyakit. Ya, bayangkan dulu aja. Dimana kalau tesnya itu positif dan dia benar-benar sakit, itu adalah suatu yang benar, ya kan? Terus kalau dia negatif, terus realitasnya ternyata dia tidak merasakan sakit, maka dia merupakan suatu yang benar. Itu ya. Nah, berikutnya balik lagi di sini. Apa yang disebut dengan error atau kesalahan itu adalah kita menolak HO, tapi ternyata hipotesis nolnya itu benar. Itu adalah suatu kesalahan jenis 1, dan kita juga gagal menolak HO, padahal hipotesis nolnya itu salah. Itu juga jenis halat jenis yang kedua. Ini maksudnya adalah di tesnya itu ternyata ini positif nih, tapi orangnya itu tidak sakit. Nah itu galat 1. Terus atau error tipe 1. Atau kalau enggak di tes itu ternyata dia negatif, habis masuk rumah sakit kenyataannya sakit. Itu adalah error jenis 2. Yang ini namanya false positif, dia positif tapi salah gitu kan, positif yang salah. Ya ini kelihatan false negatif atau false negatif tapi yang salah. Nah, galat tipe 1 atau kesalahan yang tipe 1 itu namanya apa? Kita simpulkan apa kesalahan di sini, false positif itu apa? Sedangkan kalau galat yang tipe 2 error, galat tipe 2 itu namanya kita. Nah itu masuk ini dulu aja. Nah, tingkat kemanaan atau alfa adalah suatu nilai probabilitas tertentu yang dipakai sebagai patokan penolakan atau penerimaan dari HO. Jadi alfa itu biasanya 1% atau 5%. Ini intinya itu adalah toleransi kesalahan yang bisa diambil oleh peneliti terhadap penelitiannya. Toleransi kesalahannya berapa? Gitu. Biasanya kalau di kesehatan itu 0,01 atau 0,55. Normalnya kita mentoleransi kesalahan itu semakin kecil atau semakin besar? Semakin kecil ya, mentoleransi kesalahan. Karena manusia kan ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan salah. Baik, toleransi kesalahan ini adalah 0,01 dan 0,05. Jadi kita temukan bahwa penerapan besar kecilnya nilai alfa harus mempertimbangkan dari kemaknaan praktis atau hasil penelitian dari lama. Sehingga semakin besar nilai alfa akan semakin mudah kita untuk menolak nol. Semakin kecil alfa, maka karena semakin teliti, karena kesalahannya makin kecil, maka kesalahan untuk menerima nolnya semakin besar. Ngerti maksudnya? Jadi semakin teliti, kan menerima nol kita anggap suatu kesalahan ya. Ya, semakin teliti berarti kesalahannya tidak, untuk menolak kesalahan semakin susah. Nah, kemudian nanti ketika kita ngomong suatu hipotesis yang kita cari itu adalah P atau probabilitas pasti, di mana nilai P itu dikatakan bermakna sehingga dapat untuk menolak HO itu harus di bawah alfa. Jadinya tingkat kesalahannya itu harus di bawah alfa yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ya kan? Nah, jika nilai probabilitas pastinya itu ada lebih besar daripada kesalahan yang sudah kita tentukan, maka nanti HO-nya akan diterima atau ditolak? Nah, diterima. Kalau nilai pemaknaannya itu lebih kecil daripada alfa, maka HO-nya ditolak, maka hipotesis yang kita inginkan HO itu hipotesis salah lah. Anggap aja buat teman-teman kalau dalam otaknya. Contohnya, dok, kalau P itu kayak gimana dok? Nah, sebuah studi, contohnya itu di bawahnya. Jadinya suatu kesimpulan menyatakan bahwa sebuah studi mengemukakan bahwa hubungan kebiasaan minum jamu X pada saat kehamilan itu berhubungan dengan suatu kelainan kongenital
yaitu bermakna dengan P 0,01. Contohnya kayak gini ya, contohnya P. Di mana kita tentukan dulu bahwa alfanya di sini penelitian ini adalah 0,01. Makanya P itu akan kalau 0,01 itu di bawah 0,1 apa di atas? 0, di bawah ya, di bawah 0,01 karena dia P di bawah dari 0,01 maka alternatifnya yang diterima bukan yang nolnya. Maka kita bacanya adalah terdapat hubungan antara kebiasaan minum jamu X pada saat kehamilan dengan ada hubungannya dengan kelainan kongenital. Sampai sini ada yang mau ditanyakan kan? Ya. Kemudian itu adalah puasa. Puasa ini adalah suatu probabilitas untuk menolak HO ketika sesungguhnya HO memang salah. Jadinya dalam suatu penelitian yang baik, power atau puasa ini harusnya besar kecil. Besar, pintar. Jadinya semakin besar puasanya atau kemampuan untuk menolak HO, maka kemungkinan dia itu akan sesuai dengan ekspektasi kita akan semakin besar. Terus gimana sih dok cara untuk membesarkan puasa statistik atau power ini? Nah, power itu power itu berhubungan dengan 3 efek size, alpha sama sample size. Yang pertama kita lihat apa kita dulu sample size. Ketika sample size-nya itu banyak, maka powernya semakin lama juga akan meningkat. Iya kan? Kenapa powernya meningkat dok? Contohnya gini. Jadinya kalau kita ingin menolak HO, contohnya gini. Saya ingin mengukur antara pintu yang sebelah utara jaraknya sama pintu yang sebelah selatan. Oke, sampel size-nya saya ambil 10 orang, jadinya 1 orang mengukur 1 kali, kan? 10 orang mengukur 1. Nah, sama dibandingkan saya ambil sampel size-nya 35 orang. 35 orang berarti ada 35 kali pengukuran. Maka kemungkinan kesalahannya jauh lebih banyak yang mana? 10 orang atau 35 orang? 10 orang. Karena dia cuma mengukur 10 kali gitu kan. Sedangkan yang 35 kali jauh lebih teliti. Ya kan, jauh kita lebih percaya sama pengukuran dari 35 orang dong daripada yang 10 orang. Sehingga semakin besar sampel size maka powernya semakin besar untuk menolak HO atau hipotesis yang salah. Setuju nggak? Setuju. Berikutnya dari efek size. Efek size di sini contoh kita pakai kopi, ya, kadar kafein. Nah, kalau kadar kafeinnya kecil, maka untuk mendapatkan suatu power yang sama itu pasti akan membutuhkan gelas yang jauh lebih banyak. Ya kan? Sedangkan kalau kita membutuhkan kita mempunyai efek size atau efek kafein yang lebih tinggi atau kadar kafein yang lebih tinggi dalam suatu kopi, itu kita menghitung berapa gelas saja sudah mendapatkan ya, dan mendapatkan power yang sama. Jadi udah bikin kita jauh lebih melek. Itu namanya efek size ya. Contohnya kalau kita ngomong tentang kafein loh ya, paling gampang karena teman-teman mungkin ada yang suka kopi. Dok, saya nggak suka kopi, bingung juga itu pertanyaan. Berikutnya berarti kita udah punya efek size sama sample size. Berikutnya yang alpha. Nah, alpha tadi kita ngomongin apa adalah toleransi kesalahan. Semakin kecil alfanya semakin kecil, maka powernya itu untuk dapat itu akan jadi kemungkinan handle akan diterima akan semakin besar kan ya. Sehingga semakin kecil alfa maka powernya untuk menolak H0 semakin kecil. Begitu juga semakin besar alfa untuk menerima H0 atau menerima kesalahan itu jauh lebih besar. Masuk akal ya di sini ya. Statistik kan ini deh. Kalau sengit normal. Tapi di kedokteran kita jarang kita menggunakan alfa yang 0,1. Kita biasanya pakai 0,05 atau sampai 0,01. Nanti kalian di semester 5 biasanya pakainya P-nya udah 0,05 atau B-nya alfanya 0,05 atau 0,01 gitu.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang hipotesis. Itu tadi baru ngomong tentang hipotesis dan uji hipotesis. Belum nanti teman-teman. Udah ya. Ini baru sampai. Nanti dilanjutin lagi C3 ya. Nanti kita ngomong-ngomong lagi. Udah kursi. Dah, S2-nya sampai sini. Tunggu. Nah, berikutnya ketika kalian sudah menentukan hipotesis, sama sudah menentukan nanti pengennya powernya berapa, pengennya nanti sample size-nya nanti berapa, nanti desain di situ. Nah, nanti kita menentukan dari desain study-nya. Desain study dibagi jadi dari dua dulu nih, apakah terdapat kelompok pembanding. Jadinya mau dibandingin atau enggak. Kalau cuma pengen ceritain sesuatu, ya namanya case report. Kalau cuma ingin menceritakan suatu rata-rata atau jumlah laki-laki perbandingan sama perempuan tanpa menganalisis dengan unsur yang lain, namanya cross sectional. Itu kalau cuma namanya, dan dua ini namanya cuma deskriptif. Deskriptif artinya cuma menggambarkan keadaan. Cuma kayak lu cerita lah ya, keadaan di kelas ini kayak gimana, cowoknya berapa, ceweknya berapa. Kan nggak sampai menganalisis lah. Terus rata-rata usianya berapa. Gitu. Terus berasal dari provinsi mana saja. Itu juga cuma gambaran aja, cuma gambaran. Sedangkan kalau yang analitik itu nanti ada dua. Yang pertama itu adalah observasional, di mana observasional kita cuma lihatin doang. Jadinya contohnya hubungan KEK ibu hamil dengan KEK dengan stunting. Kita nggak ngasih makan, kita nggak bikin ibunya KEK dulu, tapi benar-benar di masyarakat itu ada ibu yang KEK, kita hubungin, kita analisis dengan kejadian stunting di anaknya. Contohnya kayak gitu. Jadinya kita nggak bikin ibunya KEK, bu besok KEK ya, nggak, kasihan ya. Itu nggak boleh makan karena kita bikin KEK, gitu. Itu nggak. Itu namanya yang observasional. Beda lagi sama yang lain eksperimental. Eksperimental kita making something, jadi kita giving something atau kita menarik sesuatu. Contohnya mengintervensi, kamu nggak boleh makan, makanya cuma 2 kali sehari, atau contohnya makanya 1 kali sehari. Atau kita kasih sesuatu, yang satunya dikasih kopi, satunya kasih teh. Nanti ada contohnya di belakang. Itu namanya eksperimental. Nanti dibagi menjadi beberapa hal, nanti seperti ini. Study, deskriptif, kayak lagi ada 2. Case report, contohnya adalah laporan kasus suatu penyakit. Jadinya saya dapat pasien usia sekian dengan gejala seperti ini, diagnosis bandingnya ada ini, kita kasih obat ini, akhirnya pulang. Case report. Sedangkan kalau untuk yang frekuensi, untuk yang kayak tadi ceritanya, untuk yang mahasiswa di kelas B seperti apa, laki-lakinya berapa, dan seperti apa, itu adalah yang suatu cross sectional. Contohnya berapa lama rata-rata mahasiswa bermain sosial media dalam suatu hari pada saat lockdown. Jadi cuma tahu aja berapa lama sih rata-rata bermain sosial media via smartphone saat kemarin lockdown COVID-19. Udah, nggak usah dihubungin sama yang macam-macam. Itu research question-nya ini, nanti jawabannya rata-rata 2 jam. Udah selesai. Itu jadi suatu research. Rata-rata 2 jam, contohnya gitu. Berikutnya adalah suatu studi analitik. Suatu analitik ininya adalah dianalisis, yaitu dihubungkan dari ada kelompok pembanding. Bedanya sama yang tadi tidak dibandingkan. Kalau deskriptif, kalau yang analitik itu ada perbandingannya. Bisa dari uji berbeda dari kelompok A dengan kelompok B, atau hubungan dari kelompok A dengan kelompok B, itu kayak gimana? Faktor A sama faktor B. Penelitian satu step higher karena melakukan analisis antar variabel yang akan diteliti. Di mana ada 2 kan tadi, observasional sama eksperimental. Observasional contohnya adalah adakah hubungan lama mahasiswa bermain smartphone dengan tingkat kecemasan saat pandemi. Jadinya lama main smartphone dihubungin sama cemas saat pandemi. Apakah semakin meningkat kecemasannya atau semakin tidak cemas karena suka bermain saat bermain smartphone. Itu contohnya seperti itu. Kalau eksperimental itu adalah kita kayak memberikan sesuatu gitu. Jadinya apakah ada perbedaan tingkat kesegaran tubuh, tingkat kesegaran tubuh pada mahasiswa yang berbuka dengan es buah kita lawanin sama es campur. Jadinya ada tim es buah sama tim es campur, ada yang kita kasih es buah, ada yang kita es campur. Terus nanti ada yang jawab, oh tingkat kesegaran tubuh gue 6. Nanti kita bedain, kita bandingin.
Itu yang eksperimental. Sampai sini ada yang mau ditanya ini? Gampang ya? Ada observasional, ada eksperimental. Satunya tadi ada yang cuma deskriptif aja, gambarin, ceritain. Ada yang analitik kayak gini. Maju ke step berikutnya adalah observasional. Itu caranya ada 3. Cohort, nanti ada yang mundur, ada yang maju, ada yang cross-sectional, cohort, sama case control. Cross-sectional itu contohnya saya pengen penelitian di kelas ini ya. Pengen penelitian di kelas ini, di mana kelas ini itu ada yang IP-nya lebih dari 3 dan IP-nya kurang dari 3. Terus saya hubungin sama yang setiap hari belajar malam sama yang tidak setiap hari belajar malam. Contohnya kayak gitu. Kan nanti kan ketemu tuh, ada yang lebih dari 3, ada kelompok yang kurang dari 3. Ada yang belajar malam sama yang tidak setiap hari belajar malam. Itu kan? Nah, habis itu kita bandingin dalam satu waktu yang sama. Itu cross-sectional. Kan bisa kan? Sekarang kasih kuesioner langsung dijawab. Nah, itu satu penelitian juga. Itu namanya cross-sectional. Jadi kayaknya padat, singkat, bisa sewaktu-waktu. Itu namanya cross-sectional. Gak usah menilai bahwa harus sama antara case yang di bawah 3 sama yang di atas 3. Itu kita nggak mengenai case sama kontrolnya. Nah, itu cross-sectional. Jadi ya di satu waktunya juga present, saat ini pendek, biasanya tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama dan lebih simpel. Biasanya kita pakainya kalau yang untuk penelitian tahunan atau kalian nanti yang skripsi di semester 5 ya, 5 kayaknya udah bisa kan ya. 5, 6, 7 nanti biasanya pakainya cross-sectional. Kalau pakai yang cohort itu kayak gini. Contohnya kita bagi di kelompok ini ada yang merokok sama yang nggak merokok. Ya. Nanti yang merokok kita ikutin tuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu kan. Kita lihat berapa orang yang sakit jantung sama berapa orang yang tidak sakit jantung. Begitu juga yang tidak merokok. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun di satu waktu tertentu, contoh 10 tahun gitu kan. Kita nilai berapa yang sakit jantung, berapa yang nggak sakit jantung. Habis itu kita bandingin. Itu contoh cohort. Itu yang prospektif, maksudnya ini maju pohonnya. Bisa dong yang ini, bisa retrospektif. Itu artinya nanti kita nyari di sini juga. Nah, hampir mirip-mirip sama cohort retrospektif, tapi nanti adalah case control study. Bedanya kalau case control study kita sudah menentukan case-nya dulu sama kontrolnya apa. Case itu maksudnya ada yang kelompok sakit jantung, ada yang kelompok tidak sakit jantung. Habis itu ditanyain sama yang kelompok jantung, apakah kalian dulu itu merokok, apakah teman-teman dulu itu ada yang hipertensi, apakah ada yang DM, gitu. Kan nanti jadinya kan ada ketahuan kan untuk yang case-nya berapa sama yang kontrolnya berapa. Ini nanti kalau case control study ini jumlahnya harus sama. Case-nya umpamanya kalian dapat 100 orang, kontrolnya juga harus 100 orang. Tapi dilihatnya case-nya dari 100 orang sakit jantung, kontrolnya juga 100 orang sehat yang sakit jantung. Dilihat lagi. Nah, ini contohnya penjelasannya untuk cross-sectional. Cross-sectional kalau yang deskriptif udah lah ya, jumlah kasus per tahun, jumlah kematian per tahun, itu yang cross-sectional yang deskriptif. Sedangkan kalau yang analitik kita kayak dari suatu populasi ambil, kan kalau populasi sekelas gampang lah ya, tapi seumpamanya populasinya itu mahasiswa FK gitu kan, 1000 gitu kan, susah ambilnya 1000-1000-nya, maka kita ambil sampel untuk menjadi subjek penelitian, ya kan? Sampel ambil beberapa aja, ambil beberapa yang nanti kita harapkan untuk bisa mewakili semua mahasiswa yang ada di FK. Dok, kalau ambilnya 1000-1000-nya boleh? Boleh, kalau waktunya sisa, maksudnya gampang lah dok, 1000 aja kok. Terus dia pede banget untuk mendata 1000 mahasiswa yang ada di FK. Boleh. Dan itu nggak usah ngambil subjek.
Di sini nanti mengambil subjek itu mesti biasanya kalau ada rumusnya itu untuk minimal sampel, bukan untuk yang harus itu, enggak, itu minimal sampel. Jadi lebih banyak lebih bagus karena kita tahu lagi tadi semakin banyaknya sampel maka powernya semakin tinggi. Semakin tinggi power maka kemungkinan H0 ditolak semakin tinggi. Semakin H0 ditolak semakin tinggi maka alternatif yang kita yang kita harapkan benar akan jauh lebih bisa diterima. Mainnya ngerti ya, cara mainnya ya. Nah nanti dibagi nih, dia terpapar rokok atau enggak, tapi dia berpenyakit. Dia terpapar tapi dia berpenyakit. Dia terpapar tapi dia tidak berpenyakit. Dia cuma tidak terpapar, enggak tidak berpenyakit. Tuh, nanti dibagi jadi. Beda lagi sama case control. Case control kita bagi dua kelompok. Yang pertama itu orang yang sakit sampai yang tidak sakit, disease free. Terus kita bagi. Jumlahnya harus sama 100, 150, 200, 200. Agak susah kalau di puskesmas nyari orang 100 yang sakit sama 100 yang tidak sakit. Case control. Terus nanti ditanyain yang faktor-faktor menyebabkan penyakit tersebut ada nggak? Begitu juga di tempat yang tidak sakit. Ngerti ya? Case control kayak gitu. Gampang. Berikutnya kalau pohon yang dicari adalah faktornya begitu. Merokok sama tidak merokok. Contohnya kayak gitu. Yang merokok berapa orang, yang tidak merokok berapa orang, terus kita ikutin beberapa tahun ke depan. Kalau FK, kalau mahasiswa FK jangan pakai yang ini ya, lulusnya lama nanti. Dok, saya yakin dok pakai pohon. Dosennya aja malas gitu, pakai pohon gitu. Kecuali kalau dia butuh ini, butuh dana yang besar. Karena subjeknya kadang-kadang kalau tidak di dana yang besar tidak ada motivasi untuk mengikuti penelitiannya. Ngapain dia harus ikut kohor 5 tahun harus berhenti merokok, enggak merokok gitu kan. Berikutnya eksperimental ada yang benar-benar true eksperimental atau yang namanya RCT, di mana benar-benar kita kalau mau true eksperimental, kita mau kasih suatu zat atau kasih minuman itu kita benar-benar random. Yang ngasih itu bukan peneliti tapi orang lain. Jadi orang lain yang kasih aja random gitu. Nanti di data ini orang ini nggak usah kasih tahu namanya dapatnya es buah. Yang ini dapatnya teh, nanti di random gitu. Itu namanya nanti itu jauh lebih detail lagi penjelasannya nanti yang di lebih tinggi lagi. Atau kalau mau YouTube juga boleh. RCT itu kayak gimana gitu. Kalau yang mirip sama ini, kalau RCT kan agak susah karena besar. Satunya pakainya kuasi eksperimental. Biasanya itu kayak kawinnya, di mana nanti setiap penelitian itu pasti hasilnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitiannya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penelitian itu di-exclude. Udah, itu nggak usah ikut. Itu faktor-faktornya. Sehingga namanya nanti kuasi eksperimental. Jadinya studi eksperimental yang mengontrol situasi penelitian menggunakan cara non-random. Kan non-random dipilih kan, terpilih dia pilih. Nah, berikutnya kalian juga mikir nih, oh iya datanya mau saya ambil secara apa ya? Nanti datanya bentuknya kayak gini, data kategorik dan data numerik. Ini kalau bentuknya kuantitatif. Jangan data itu ada yang kuantitatif, ada yang kuantitatif. Kalau yang kuantitatif berarti ada kuanti, ada yang bisa dihitung. Kalau bisa dihitung biasanya berupa Aku ngefollow tapi kok dia nggak bikin. Ya, yang penting nanti ada data-datanya nanti dihitung berupa angka. Sedangkan kalau yang kualitatif itu biasanya adalah narasi. Jadinya kalian kayak interview sama orang. Jadinya nanti yang disalurkan di jurnal adalah omongan orang itu atau hasil diskusi dari beberapa orang itu ternyata jawabannya udah mirip-mirip. Jawabannya adalah ini. Nah, narasi, teknologi, teori, studi. Sedangkan kalau yang kuantitatif ini nanti bisa yang eksperimental atau yang non eksperimental. Kalau yang intinya nanti angka. Jadinya sudah diuji statistik nanti akhirnya
Dia nggak sadar kan bagaimana sih? Sadar lah. statistically. Nah, ini adalah fungsi yang kuantitatif. Jadinya bermakna secara statistik. Jadi ada angka-angkanya itu nanti yang kuantitatif. Dok, kalau nanti boleh yang kualitatif atau harus yang kuantitatif? Boleh dua-duanya. Boleh, tapi nanti semester itu aja. Tergantung sama penelitian apa yang kamu akan gabung. Itu profilnya nggak akan ganti Atau kalau aku mix. bilangin ganti. Boleh, mix boleh. Kalau waktunya cukup mix, jadinya dilakukan dulu kualitatif tadi sehingga mendapatkan insight terhadap faktor-faktor apa aja yang harus kita kuantitatifkan. Terus lanjut kuantitatif tadi. Boleh, jadi kan nanti mendapatkan suatu hasil. Mix metode kualitatif ya, habis itu lanjutin kuantitatif. Ya, kalau iya aja. ini bagus. Anak kita udah mau kemana? Mana harusnya pintar kan ya sih? Nah, kalau data kualitatif ini nanti ada empat. Di mana nanti cuma dibagi paling besar itu nanti adalah data kategorikal sama data nomorik. Data kategorikal intinya adalah kayak warna baju, gelap, terang, tidak ada ordinasi, tidak ada ordinalnya. Gelap, terang, hijau, merah, muda, terserah. Ya. Kalau yang ordinal itu ada dapat diurutin ukuran baju, ranking di kelas, pendapatan per bulan, itu ada step-stepnya, ada hierarkinya, bisa di kayak di rank-ranknya. Ya, SML, XL kan ukurannya beda-beda, semakin lama semakin besar. Kalau urutan anak 1, 2, 3, 4 itu ordinal atau nominal? Pusat. Menang mati. Nominal. Kalau dalam pendidikan kesehatan biasanya nominal. Tapi juga bisa jadi ordinal ketika Bukan ini kita ada sekolah. penelitian lain bisa di parameternya ordinal. Jangan berisik. Tapi kalau ranking, nilai gitu. Contohnya IP di bawah 3 sama IP di atas 3. Ordinal ya. Kalau yang interval intinya adalah yaitu angka nolnya itu tidak ada makna dari angka nol. Contohnya temperatur suhu badan. Adakah manusia dengan temperatur suhu badannya nol? Ada. Ukuran sepatu bisa nemu nggak? Ukuran sepatunya ada mas? Nol. Nggak ada. Nah, itu contohnya seperti itu kalau interval. Rasio berarti nolnya ada. Kayak. Nah, masuk lagi ke variabel. Variabel itu adalah hal yang akan diteliti, namanya variabel. Untuk menjadi suatu variabel berarti harus bisa dinilai. Menilai suatu variabel harus menggunakan parameter. Contoh seorang, kalau gampangnya kalau kecepatan itu gampang ya, parameternya dia cepat apa enggak, biasanya 60 km per jam dia akan cepat di atasnya, atau parameternya di bawahnya 60 km per jam. Itu namanya parameter. Atau nilai bagus itu berapa sih dok? Kalau di kedokteran di atas 3, di bawah 3, contohnya parameternya di atas 3 gitu. Atau parameter itu sendiri kalau mau yang ukurannya di angka itu adalah ujian, nilai ujian itu nanti parameter juga. Terus habis itu variabel itu sendiri bisa dijadikan dua. Kalau kita mau analisis yang untuk mau yang penelitian yang metode analisis minimal ada 2 variabel. Kalau yang deskriptif 1 ya. Kalau 2 variabel minimal ada yang independen dan ada yang dependen. Independen berarti yang mempengaruhi, yang dependen. Variabel independen itu mempengaruhi variabel yang dependen. Kalau di sini frekuensi merokok merupakan variabel yang independen atau yang dependen? Siapa yang mengatakan frekuensi merokok itu adalah suatu variabel independen? Oke, 1, 2, 3.
Ya, benar. Frekuensi merokok itu adalah variabel independen atau yang mempengaruhi atau variabel bebas. Tapi saya suka ngomong variabel independen. Sedangkan variabel yang dipengaruhi atau independennya adalah kejadian penyakit jantung koroner. Gampang ya? Nah, nanti setelah ini adalah pemilihan uji statistik yang sesuai. Uji statistik nanti ada dua. Yang pertama ada yang parametrik dan ada yang non parametrik. Yang parametrik itu ada beberapa syarat untuk bisa menjadikan suatu itu bisa uji yang parametrik. Contohnya syarat yang pertama adalah sebarannya normal. Sebarannya normal itu adalah seperti ini, di mana min, median, dan mode-nya itu ada di satu garis lurus. Sedangkan kalau sebaran datanya tidak normal, contoh soal terlalu mudah, gitu kan? Soal ujian terlalu mudah, maka nilai yang isi kanan kan nilainya tinggi kan, kiri nilainya rendah. Maka banyak yang ada di kanan nilainya. Mode-nya itu banyak yang di kanan, nilainya 90 semua. Mediannya itu ada di 80, min-nya itu ada yang 70 karena ada yang nilainya kecil di sini. Ini soal terlalu mudah atau soal terlalu susah. Ya, ada semuanya ada di piring di kiri. Itu sebaran datanya tidak normal. Sedangkan data normal itu harusnya soalnya ya ada yang susah, ada yang mudah, sehingga semuanya itu ada di tengah-tengah. Ini normalnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini bisa salah satu syarat terpenuhi untuk parameter. Nah, sebenarnya parametrik sama non parametrik itu jauh lebih dipilih yang mana? Kalau untuk suatu penelitian yang parameter, karena makin besar kuasa statistiknya. Kuasa statistiknya apa? Powernya semakin besar. Jadi kemungkinan untuk menolak hal semakin besar. Jadinya kemungkinan untuk sesuai dengan keinginan semakin baik. Terus makin kecil kesalahan menarik inferensi ke populasinya. Jadinya kan inferensi itu begini. Kita mau penelitian, kan nggak mungkin kan ambil suatu populasi, kan nyoplik data, kan? Nah, itu namanya mengambil sampel. Setelah itu kita analisis, setelah itu kita kembalikan lagi ke populasi. Oh, berarti populasi ini kalau inferensinya bagus itu sudah mewakili semuanya. Maka data parameter ketika kita akan menggeneralisasi data di populasi itu sudah baik. Cuma generasinya itu sempit, biasanya cuma populasi yang ada tertentu. Contohnya, apakah sama sih populasi mahasiswa FK dengan populasi mahasiswa FK UNS, atau kalau dalam UNS FK sama teknik, apakah sama? Apakah bisa diinferensi? Nah, bisa juga kalau dalam parameter ini, kalau kita melakukannya di FK berarti inferensinya cuma di FK. FK-nya pun FK UNS, bukan ke FK yang WMS atau kayak UGM gitu. Itu yang menjadi pilihan utama adalah parametrik. Jadi ada yang oke, ada yang ya kurangnya ada di sini. Jadinya ketika semakin sempit generasinya, maka kita harus mengambil sampel yang lebih luas. Nah, parametrik nggak usah sih, nggak usah. Kalau yang non parametrik tadi yang nggak usah dipikirin. Terus jumlah datanya itu kalau nggak nominal, ordinal, interval rasio kalau dia itu tidak normal baru dapat parametrik. Tapi kalau sebaran datanya normal, uji parametrik. Nominal ordinal tidak bisa masuk uji parametrik. Yang bisa masuk uji parametrik itu cuma yang rasio dan interval serta normal. Ya, jadinya harus berubah angka, interval maupun rasio dan normal. Sebarang dasarnya bagus kan? Ada yang tanya aja? Itu syaratnya uji parametrik adalah ini bentuk datanya ada interval dan rasio, sebarannya normal. Udah dua itu. Selain itu kalau dia nominal, ordinal, interval, rasio tapi tidak normal, maka masuknya non parametrik. Tujuannya apa sih dok parametrik sama non parametrik? Nah, nanti masuk di SPSS-nya milih ini. Jadinya data kontinu itu data angka ya. Data angka populasinya normal.
populasinya seharusnya data normal. Uji T, namanya nama uji statistiknya ini namanya. Ini namanya uji statistik. Nah, itu aja untuk yang sekarang. Nanti ini banyak di internet juga banyak ini kan. Tapi yang paling penting kalian udah tahu gitu. Nah ini. Uji parametrik sama uji non parametrik. Sometimes may be good, sometimes may be shit. Oh ya. Jadinya ketika kita udah selesai nih ya, selesai kuliahnya bukan, selesai melakukan suatu penelitian, pengambilan data, terus kita sudah analisis, kita masuk ke hasil dan kesimpulan. Kalau hasil dan kesimpulan ya ini, jadinya kayak gini. Sometimes may be good, sometimes may be shit. Nah, ketika good sesuai dengan ekspektasi sudah selesai. Biasanya langsung selesai. Sudah tinggal ditulis jurnal, lulus. Kan? Kalau tidak sesuai, biasanya sama pembimbingnya telaah bias. Jadi ada nggak sih kesalahan-kesalahan saat mengambil data atau saat ternyata datanya kurang ataupun ternyata yang jawab itu nggak niat. Kan ada karena tidak diberikan suatu imbal balik. Kadang-kadang kalau kalian ngasih kuesioner itu harusnya ada imbal balik ke yang ngisi kuesioner berapa rupiah gitu, atau dikasih barang apa gitu. Jadinya semua punya motivasi untuk mengisi kuesioner dan lain-lain. Nah itulah biasanya. Terus jika memang metode penelitiannya itu sudah baik, maka tetap ditulis di dalam jurnal, dan dilaporkan. Berarti di daerah yang Anda teliti itu atau di kasus yang Anda teliti di sampel tersebut itu mempunyai atau ada varian lain yang menyebabkan hasilnya berbeda, tidak sesuai teori yang dipelajari sebelumnya. Gitu, tetap ditulis saja. Jadinya nggak harus bermakna secara signifikan dengan P kurang dari 0,05 biasanya. Biasanya kalau nggak 0,0 itu stres. Dok, kok kayak gini ya dok ya, kok tidak bermakna ya dok ya, berarti tidak sesuai dengan teori sebelumnya. Apakah itu salah? Enggak salah. Tapi memang akan ada perbedaan di setiap varian sampel atau populasi yang ada. Gitu. Karena perbedaan-perbedaan itu bisa menyebabkan hipotesisnya tidak selalu sama dengan penelitian sebelumnya. Selesai. Ada pertanyaan? Sip. Ada yang mau ditanyakan? Nah, yaudah kalau tidak ada yang akan ditanyakan, presentasinya udah semua. Belum ya, silahkan sambil nunggu presensi. Nanti untuk tugasnya, setelah ini saya akan bagikan, saya akan kirimkan linknya ke teman-teman. Setelah itu nanti maksimal sampai tanggal, saya kuliah lagi jadwalnya tanggal berapa sih? 22 ya? Ya tanggal 22 malam, jam 12 malam saya tutup response time lagi. Saya tutup response time, nggak bisa ngumpulin lagi. Ya tanggal 22 jam 24 malam, jadinya tanggal 23 jam 00. Itu ya? Gampang. Working time-nya kayaknya cuma 15 menit selesai, 15 menit sampai 30 menit selesai. Oke, makasih. Jika ada salah kata kami ucapkan mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.